Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Ardian Saputra, NIM 23241041, ingin memaparkan materi multimedia tentang desain grafis menggunakan Canva dan saya mengambil jurusan multimedia mata pelajaran desain grafis di sekolah SMKN 1 Kuripan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran multimedia di bidang desain grafis. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada daftar isi. Daftar isi ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, alat atau bahan, sumber belajar, penilaian, dan hasil praktik. Kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar desain grafis sebagai media komunikasi visual, mengenal sejarah dan perkembangannya, serta menguasai elemen prinsip desain seperti warna, garis, bentuk, dan komposisi. Mereka juga dilatih untuk menggunakan perangkat lunak atau aplikasi desain grafis secara efektif seperti Canva, Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas dan estetika visual, serta mampu merancang karya desain yang menarik, komunikatif, dan fungsional sesuai kebutuhan. Selain itu, peserta didik diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merevisi karya desain berdasarkan masukan, serta memiliki sikap profesional dan etis dalam penggunaan elemen visual, termasuk menghargai hak cipta dan menghindari plagiarisme. Kita lanjut slide yang keempat yaitu materi ajar. Di sini materi ajarnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengertian dan fungsi desain grafis, yang dimana pengertian dan fungsi grafis itu mahasiswa harus memahami pengertian dan fungsi desain grafis itu sendiri. Yang kedua, ruang lingkup desain grafis, media cetak, digital, branding, dan lain-lain. Yang ketiga, pengenalan tools dasar software desain grafis, Photoshop, Bezier, CorelDRAW, Canva. Yang terakhir, praktik membuat desain sederhana. Di sini kita disuruh untuk praktik atau terjun langsung untuk membuat poster promosi acara sekolah atau bahayanya rokok dan pencemaran udara. Kita lanjut ke slide yang kelima. Slide yang kelima ini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ceramah interaktif, yang dimana itu penjelasan Canva dan prinsip desain. Mahasiswa harus menjelaskan penjelasan Canva dan prinsip-prinsipnya itu apa. Yang kedua, demonstrasi langsung cara menggunakan Canva. Di sini mahasiswa harus tahu gimana caranya menggunakan Canva yang benar dan baik. Yang ketiga, praktik mandiri membuat desain dengan Canva. Di sini kita disuruh untuk praktik mandiri, yaitu membuat desain dengan Canva seperti yang saya bilang tadi, itu membuat poster dan presentasi. Yang terakhir, diskusi presentasi hasil kerja. Di sini mahasiswa
harus diskusi, lalu setelah diskusi itu mahasiswa harus mempresentasikan hasil kerja di depan kelas ataupun kampus. Baik, kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu alat dan bahan. Di sini alat bahannya itu lumayan gampang. Di sini ada 3, laptop, komputer, dan akses internet yang sudah ready dan 4G lah. Kalau tidak lelet, lambat maksudnya, pakai WiFi. Yang kedua, proyektor untuk demonstrasi guru, dimana proyektor ini yang digunakan untuk memaparkan atau dimana proyektor ini untuk memaparkan agar mahasiswa langsung bisa menirukan guru atau dosen yang akan mempraktekkan penggunaan Canva. Akun Canva gratis atau Canva for Education. Di sini akun Canva itu kita hanya memerlukan akun Google yang sudah aktif. Di sini kita akan cara masuk Canva itu sangat mudah. Kita hanya memerlukan akun Google yang sudah aktif. Tinggal kita ada tombol di paling kanan itu disuruh kita untuk login, masuk. Untuk akun Google-nya nggak usah masukkan kata sandi, tinggal kita tulis saja email kita yang kita punya, terus kita langsung masuk ke dalam akun Canva-nya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini diambil dari langsung website resmi Canva, yaitu https://www.canva.com. Modul desain grafis SMK, video tutorial Canva dari YouTube, misalnya channel Canva official, Skillshare, dan banyak juga konten kreator yang menyajikan tutorial Canva yang sangat mudah dipahami. Yang terakhir, buku desain grafis digital untuk pemula. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 8, penilaian. Di sini kita memiliki 3 penilaian, yaitu 1, pengetahuan atau kognitif, yang dimana pengetahuan kognitif ini mahasiswa harus tes lisan atau kuis mengenai fungsi Canva dan prinsip desain grafis. Yang kedua, tanya jawab seputar elemen dan fitur Canva. Untuk penilaian yang kedua, yaitu keterampilan atau psikomotorik, proyek desain, membuat poster digital menggunakan Canva yang akan saya tampilkan di slide yang selanjutnya. Yang ketiga, sikap afektif, observasi sikap saat bekerja, kerjasama jika tugas kelompok, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini hasil praktik yang saya buat, yaitu seperti yang saya bilang di slide yang tadi itu, bahayanya rokok, poster bahayanya rokok, dan pencemaran udara. Di sini saya sudah screenshot ini dua-duanya, dan saya akan mengajak kalian untuk langsung praktik ke akun Canva-nya. Oke, mari kita buka akun Canva-nya di sini.
Nah, kita sekarang masuk ke akun kampanye. Nah, itu pertama-tama kita buka Chrome atau Google laptop kalian. Kita ketik Canva dan muncul paling atas ini, kita tekan. Nah, langsung di sini kita diarahkan ke dalam kampanye. Di sini dalam kampanye ini ada banyak yang kita pelajari di sini, seperti set, doc, papan tulis, presentasi, media sosial, editor, video, cetak, situs web, dan di Canva ini gak usah takut kalau kita pemula. Di sini sudah disediakan banyak template, tinggal kita ketik aja, misalnya poster bahaya rokok. Nah, di sini akan muncul beberapa poster yang sangat bagus. Di sini kita cari yang gratis saja, karena di sini banyak yang premium, yang bagus-bagus ini kita harus membeli paket gitu atau gimana. Mari kita buka yang gratis saja. Nah, di sini ada di sini saya mengambil poster ini, berhenti merokok mulai hidup sehat. Di sini juga ditempel di dinding, di depan di atas meja. Mari kita sesuaikan template ini. Oke, kita bisa ubah template ini. Misalnya kita edit toolsnya itu berapa, dan fontsnya itu kita bisa cari di sini, tinggal kita ketik misalnya Tahomat. Coba kita ketik. Oh, di sini kita bisa ganti fontnya. Misalnya kita mau ganti Filipino, dia akan mencarikan kita yang paling rekomend untuk hasil yang kita cari. Misalnya kita ganti dengan tropical, di sini dia akan berubah, berhentinya akan berubah, dan untuk ini kita ganti juga. Nah, di sini untuk tampilannya itu akan berubah, dan kita bisa kurangin besarnya, misalnya ya 118 lah, dan kita bisa ubah warnanya ini jadi apa yang kita mau. Misalnya warna emak, kita bisa edit warnanya di sini, misalnya warna hitam. Simpan, kita pakai warna hitam, dia akan berubah layarnya, latar belakangnya menjadi warna hitam, dan tulisannya agak sedikit jelas kalau kita ubah menjadi warna hitam. Sini kita bisa ubah warna teksnya itu enggak sih.
Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen dari Canva, yaitu bingkai foto, bingkai, garis, kotak, top judi online. Di sini saya akan menjelaskan font-font. Dulu kita gunakan untuk membagi diri dulu. Canva menyediakan ribuan desain siap pakai template untuk berbagai kebutuhan: daftar, presentasi, undangan, CV, fit, tinggal ganti tes dan lain. Oke, kita close dulu. Nah, elemen text box, warnanya warna elemen seperti kotak kunci elemen di bagian atas panel terdapat kotak set. Ketika tutup kotak kunci seperti bintang, code box, organic, links untuk menemukan elemen spesifik. Tanpa melakukan filter kategori grafik khusus. Setelah memilih kategori atau kotak kunci, akan muncul kumpulan elemen. Klik kembali untuk menambahkan ke kanvas desain. Toolbar penyusun kanvas. Saat elemen dipilih ke kanvas, toolbar berubah. Ada opsi ubah warna, informasi filter dan lain-lain. Seperti penggunaan kanvas.
Oke. Oke. Oke, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai Canva. Di sini pertama-tama kita masuk ke dalam Chrome atau Google. Kita klik Canva. Nah, kita tekan yang paling atas. Sini dia akan muncul Canva Visual Suite for Apple. Di sini ada template Canva free Windows dan download Canva. Di sini kita akan klik yang Canva Visual Suite for Apple. Nah, sebenarnya pertama-tama kalian tahu apa itu Canva? Canva adalah sebuah platform desain grafis berbasis web yang sangat populer dan mudah digunakan. Canva menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membuat desain menarik bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang desain profesional. Di Canva kita bisa membuat berbagai jenis karya seperti poster, presentasi, infografis, kartu nama, hingga video promosi dan undangan. Untuk bisa memaksimalkan pengguna Canva, penting bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu isi atau bagian-bagian penting dalam Canva. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi-isi penting bagian dalam Canva. Yang pertama yaitu di sini dia menyediakan template. Canva menyediakan ribuan template desain yang sudah jadi dan siap pakai. Template ini sangat membantu pengguna karena kita hanya perlu mengganti teks, gambar, dan warna sesuai kebutuhan. Beberapa contoh template yang tersedia di antara lain, misalnya kita ketik template poster. Ini kita klik poster. Nah, di sini dia akan menunjukkan kita berbagai ragam poster. Misalnya di sini jauhi narkoba, dan kita akan mulai sesuaikan template ini. Kita akan edit ya. Nah, di sini kita bisa template Canva untuk list. Yang kedua yaitu di sini ada elemen yang dimana bagian
Elemen di Canva adalah semua benda visual yang bisa kita tambahkan ke dalam desain. Di dalam menu ini tersedia banyak sekali jenis elemen seperti shape, atau bentuk lingkaran persegi segitiga, DLN, lines atau garis untuk pemisah atau penekanan. Yang ketiga, ikon, illustration, ikon dan gambar pendukung bertema. Nah, ini bentuk-bentuk elemen yang ada di Canva ini yang sudah tersedia yang bagi untuk free ini. Kalau kita mau lebih banyak untuk elemen yang bagus, yang lebih bagus, kita harus mengupdate Canva kita menjadi pro. Di sini kita harus berbayar untuk menjadikan Canva kita pro, dan kita pakai Canva gratis saja dah dulu. Yang ketiga ada teks. Fitur ketiga adalah teks. Menurut teks memungkinkan kita untuk menambahkan berbagai jenis tulisan seperti judul utama atau heading, subjudul, subheading, dan teks isi. Canva menyediakan banyak pilihan font, ukuran, huruf, efek, teks, dan kombinasi gaya tulisan yang bisa langsung digunakan. Ini sangat berguna membuat desain komunikatif dan estetik. Contoh, misalnya teks jauhi ini kita ganti menjadi tambah kotak teks. Nah, ini kita ganti menjadi subjudul, kita tambahkan subjudul. Ini kita tambahkan subjudul, misalnya ini perintah. Nah, kita edit, kita taruh di atas. Kita edit, ini kita taruh di atas. Ini perintah. Dan kita akan tambahkan font di sini. Dan kita cari fontnya yaitu nomor halaman. Nah, di sini kita akan menggantikan fontnya yaitu yang simbol-simbol aja, yaitu klik. Nah, di sini kita akan tambah tulisan, yaitu bisa kita tambah di sini. Kita bisa tambah tulisan yang dimana itu kita ingin mengubah tulisan jauhi narkoba. Kita bisa ubah, kita cari fontnya dulu yang lebih simpel aja. Nah, misalnya ini kita bisa hapus dulu jauhi narkoba. Nah, kita bisa edit, misalnya jaga lingkungan di sekitar. Nah, kita udah edit ini yang semula jauhi narkoba, sekarang kita ubah menjadi jaga lingkungan di sekitar. Yang untuk di atas ini kita hapus.
kita paste, kita gabungkan yang ini. Ini juga kita hapus. Nah, oke, kita sudah mengganti tulisan teksnya yang semula jauhi narkoba, kita ganti menjadi jaga lingkungan sekitar. Di sini kita bisa atur semau kita saja, mau dipasin layarnya kayak gini, atau dikecilin lebih kecil lagi, dan kita bisa taruh yang tengah-tengah biar kelihatannya lebih enak dipandang. Nah, sudah selesai. Yang ketiga, yang kelima yaitu upload. Di sini ada unggahan. Canva juga menyediakan fitur upload, yaitu tempat di mana kita bisa mengunggah gambar pribadi, logo, video, bahkan suara atau musik. Fitur ini sangat bermanfaat saat kita memasukkan elemen milik kita sendiri ke dalam desain tersebut. Contoh, kita akan mengunggah file yang ada di galeri. Nah, misalnya kita ubah gambar rumah ini, kita open. Nah, dia akan langsung menghapus backgroundnya dan kita bisa gunakan ini. Nah, kita taruh di sini biar pas jaga lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini kita bisa taruh di mana-mana, misalnya di sini. Nah, di sini untuk unggahan filenya ini sudah kita praktekkan. Kita lanjut ke editing tools atau alat pengeditan. Di sini ada 7 alat, yaitu ubah warna dan font, atur translasi, rotasi dan posisi layar, dan efek animasi. Semua bisa dilakukan dengan klik dan drag aja. Contoh, misalnya ini pilih di sini, ini saya bisa kita gambar terus. Nah, kita bisa tambah. Di sini kita bisa atur mau besar, mau kecil, mau sedang. Ada juga bisa di sini juga kita bisa ubah warnanya atau ketebalannya. Ini kita tebalin ini. Nah, misal kita ini mau pakai yang ini. Oh, di sini ternyata di sini ada 3, yaitu ada 3 ya alat untuk menulis atau menggambar di poster kita. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Di sini kita pakai yang besar, paling besar. Di sini kita buat
ini aja di sini. Nah, kita bisa hapus menggunakan yang warna merah ini. Bisa. Nah, kita tinggal klik aja, sudah hapus dan kembali ke setelan pabrik seperti semula. Kesimpulannya, dari semua fitur yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa Canva adalah Kesimpulannya, dari semua fitur yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa Canva adalah alat yang sangat lengkap dan mudah digunakan, baik untuk kebutuhan pribadi, sekolah, maupun profesional. Dengan mengenal isi-isinya seperti template, elemen, teks, foto, background, upload, video, audio, dan tool lainnya, kita akan lebih mudah membuat desain yang menarik dan komunikatif dan efektif. Oke, kita akan lanjut ke presentasinya. Oke, untuk slide yang terakhir, terima kasih. Untuk slide yang terakhir, penutupan, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih semangat bekerja dengan desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk slide terakhirnya, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Canva bukan hanya sekedar aplikasi desain biasa, tetapi sebuah alat kreatif yang sangat membantu dalam membuat berbagai macam media visual. Dengan mengenal dan memahami setiap isi atau fitur di dalam Canva, seperti template, elemen, teks, foto, video, hingga tools pengeditan, kita bisa menghasilkan desain yang lebih menarik, komunikatif, dan profesional. Bahkan tanpa harus menjadi seorang desainer grafis. Dengan semua fitur tersebut, Canva telah membuka peluang besar bagi siapa saja, termasuk kita sebagai pelajar, mahasiswa, guru, maupun pekerja kreatif untuk berkarya dalam dunia desain dengan mudah, cepat, dan hasil yang tetap profesional. Namun, yang penting bukan hanya alatnya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Setiap
apapun fitur Canva, jika tidak kita pelajari dan memanfaatkan, maka ia hanya akan menjadi aplikasi biasa. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak takut mencoba, tidak malu berproses, yang paling penting tidak berhenti belajar. Desain bukan soal siapa yang paling jago menggambar, tapi siapa yang paling berani menyampaikan pesan lewat visual tanpa membantu kita ke dalam hal itu. Baik, sedikit motivasi untuk kita semua dari saya. Setiap orang punya kreativitas, tapi tidak semua orang percaya bahwa dirinya kreatif. Hari ini kita belajar Canva, bukan sekedar untuk tugas, tapi melatih kreativitas dan rasa percaya diri kita, karena kita berani berkarya, sedang membangun jembatan untuk masa depan kita sendiri. Jadi jangan takut membuat kesalahan dan desain, karena setiap desain yang kamu buat, walaupun masih sederhana, adalah langkah maju menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu serta teman-teman yang menonton video saya atas perhatian dan waktunya selama saya mempresentasikan atau mengajarkan cara penggunaan Canva dan tentang Canva. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus belajar dan berkembang, terutama dalam bidang desain teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata saya tutup. Terima kasih.